Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa silahkan tuliskan doa dan hajat sahabat-sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita doakan bersama dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala keinginan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat adalah bentuk komunikasi batin antara seorang hamba dengan Tuhannya. Apabila hubungan batin dengan Sang Pencipta tidak terbangun, maka bisa dikatakan bahwa sholat kita menjadi kurang sempurna. Hal ini disebabkan karena urusan duniawi yang masih melekat di dalam diri kita, meskipun kita sedang mengerjakan ibadah sholat. Padahal Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45 hingga ayat 46. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan hanya kepadanya mereka kembali. Jika ayat tersebut dipahami dengan benar, maka insya Allah ketika kita mengerjakan sholat, maka kita akan selalu merasa bahwa bisa saja itu adalah sholat terakhir kita selama hidup di dunia. Namun manusia selalu mengingkari hal tersebut dan berpikir bahwa tidak mungkin meninggal pada hari ini karena merasa usianya masih muda dan tubuh juga masih terasa sehat. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, hal sepele seperti inilah yang kadang menjadi salah satu penyebab sholat kita menjadi tidak khusyuk. Padahal kalau kita sadari bahwa mampu mengerjakan sholat dengan khusyuk adalah sebuah kenikmatan yang tiada tara. Selain menjadikan kita menjadi sadar diri akan ketidakmampuan kita sebagai manusia, sholat yang khusyuk pun akan membuat diri kita terhindar dari sifat sombong, takabur, ria dan sebagainya. Lalu bagaimana caranya supaya sholat kita bisa khusyuk? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa cara yang perlu kita coba semuanya ketika pikiran kita pergi kemana-mana ketika kita sedang sholat. Yang pertama, membangun kesadaran batin. Langkah pertama ini adalah hal yang harus dilakukan ketika kita hendak mengerjakan sholat. Di dalam rukun sholat, langkah pertama ini disebut dengan niat. Yang dimaksud dengan niat dalam hal ini adalah melepaskan pikiran dari segala macam ikatan nafsu duniawi. Jadi sebaiknya urusan duniawi apapun itu jenisnya, sementara waktu kita kesampingkan dulu supaya bisa mendapat kekhusyukan dalam sholat. Karena waktu untuk mengurus masalah duniawi sangatlah banyak dibandingkan dengan waktu kita ketika meluangkan waktu yang hanya sebentar untuk urusan akhirat. Oleh karena itu, manfaatkan waktu yang hanya sebentar itu untuk benar-benar memasrahkan diri kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya membangun kesadaran batin itu hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat,
sekitar 3 sampai 5 detik saja. Namun efeknya bisa cukup besar dan insya Allah akan mampu menambah kekhusyukan kita ketika kita sholat. Lantas apa kalimat yang bisa kita ucapkan supaya terbentuk sebuah kesadaran diri dan bisa khusyuk ketika sholat? Cobalah kita mengucapkan kalimat seperti ini di dalam hati sebelum mengerjakan sholat. Ya Allah, inilah kesempatanku di dunia untuk bisa berkomunikasi denganmu sebelum Engkau wafatkan. Maka insya Allah dengan mengucapkan kalimat tersebut di pikiran kita, semuanya akan menjadi lebih tenang, akan muncul rasa bahagia karena mampu berkomunikasi dengan Allah, dan akan juga muncul rasa khusyuk di dalam diri kita ketika akan mengerjakan sholat. Lalu langkah yang kedua, menghadirkan Allah di dalam setiap nafas dan bacaan kita. Pasti kita semua sadar bahwa ketika mulut kita membaca bacaan dalam sholat, maka yang dilakukan oleh pikiran kita biasanya adalah terus teringat akan urusan-urusan dunia. Untuk itu, maksud dari menghadirkan Allah di setiap nafas dan bacaan kita adalah di saat mulut kita membaca bacaan sholat, penuhilah pikiran dan hati kita semua dengan mengucapkan kalimat Allah secara terus-menerus. Hal ini bertujuan untuk membentengi pikiran kita supaya tidak pergi kemana-mana ketika sholat dan hanya fokus kepada Allah saja, meski mulut kita sedang membaca bacaan sholat. Cara ini bisa dibilang cukup manjur ketika kita ingin mendapatkan rasa khusyuk di dalam sholat kita. Hal ini dikarenakan dengan memenuhi pikiran kita dengan menyebut nama Allah secara terus-menerus, maka kita akan selalu teringat bahwa kita sedang berhadapan dengan pencipta kita yang bisa saja sewaktu-waktu dengan kuasanya akan mencabut nyawa di dalam raga kita. Untuk itu, mungkin ada dari kita yang masih belum mampu khusyuk di dalam sholat, bisa mencoba teknik tersebut, yaitu mengingat Allah sesering mungkin ketika mulut kita sedang membaca bacaan sholat. Insya Allah bisa menambah kekhusyukan dalam sholat kita semua. Lalu yang ketiga, memahami makna bacaan sholat. Sebetulnya ini adalah salah satu penyebab terbesar sholat kita menjadi tidak khusyuk, karena dengan kurang pahamnya makna dari setiap bacaan sholat yang kita baca, membuat pikiran kita menjadi dipenuhi dengan urusan duniawi yang tidak akan pernah selesai selama masih hidup di dunia. Untuk itu, mari kita semuanya belajar memahami setiap makna dari bacaan sholat, karena itu sangat penting dan akan menjadi kunci utama untuk mendapatkan khusyuk dalam beribadah. Jika kita paham makna bacaan sholat, maka tidak ada celah di pikiran kita untuk melayang kemana-mana ketika sholat. Karena ketika mulut mengucapkan bacaan sholat, pikiran kita akan disibukkan dengan menerjemahkan arti dari bacaan tersebut, sehingga yang ada hanyalah mengagumi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan indahnya makna dalam setiap bacaan sholat. Kita semua, khususnya yang hingga kini masih mengerjakan sholat tanpa tahu makna dari setiap bacaan sholat, maka mulai saat ini cobalah untuk memahami bacaan sholat sedikit demi sedikit. Kita lakukan secara bertahap. Misalnya satu hari ini kita memahami makna bacaan sholat surat Al-Fatihah, kemudian hari berikutnya memahami makna surat-surat pendek, hari berikutnya lagi memahami bacaan ruku, iktidal, sujud, dan seterusnya. Insya Allah, jika kita mau bersungguh-sungguh ingin mendapatkan kekhusyukan di dalam sholat, tidak akan sampai waktu lama kita akan mampu memahami makna dari setiap bacaan sholat.
Dan insya Allah kita semuanya akan menjadi lebih khusyuk, lebih menikmati sholat, bahkan bisa sampai menangis karena mengetahui makna bacaan sholat yang sungguh luar biasa. Lalu yang keempat, sering-seringlah membaca atau mendengarkan lantunan surat-surat Al-Quran. Mungkin hal ini tidak pernah kita sadari, bahwa ketika kita membaca atau hanya mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan memahami maknanya, akan membuat hati kita terasa sangat nyaman, dan kemudian muncul ketentraman dalam hati akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran setiap hari minimal 3 ayat, atau mendengarkan surat Al-Quran sambil meresapi makna dan maksud dari ayat tersebut minimal sehari sekali. Insya Allah akan membuat salat kita menjadi lebih khusyuk, karena kita semua tahu bahwa keindahan dari setiap kalimat dan makna yang terkandung di dalam Al-Quran mampu menyentuh hati dan melahirkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berawal dari rasa cinta inilah kita akan berusaha sebaik mungkin untuk khusyuk ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa hal yang perlu kita lakukan kalau sholat kita saat ini masih belum khusyuk. Semoga kita semuanya semakin khusyuk dalam mengerjakan ibadah sholat. Dan jangan pernah kita meninggalkan sholat, karena di akhirat kelak, di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama kali dihisab adalah tentang sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.